Saat kabut menghilang, tubuh Chen Ping diam-diam melayang di udara. Chen Ping. Melihat Chen Ping, Liu Ruyan melompat ke arah Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping bergegas menuju Liu Ruyan, jangan mendekat ke sini. Tahukah kamu, ada banyak kabut seperti ini di sekitar istana, jika kamu mendekat, kamu akan diserang. Chen Ping menghentikan Liu Ruyan dan jatuh kembali ke tanah. Ji Yun dan Lao Sun buru-buru mengikuti. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Adik laki-laki, apakah Anda baik-baik saja? Ji Yun dan Lao Sun keduanya bertanya dengan prihatin. Yang lain juga berkumpul, ingin melihat apakah Chen Ping baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu membuka tangannya, dan pil hewan transparan sebening kristal seperti kristal es muncul di telapak tangan Chen Ping. Melihat pil binatang semacam ini, mata banyak orang membelalak, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Hanya ada Wagang dan Gao Qiji dan yang lainnya, jadi tidak mengejutkan. Adik kecil, benda apa ini? Sangat jernih, mungkinkah kabut berubah menjadi binatang aneh hanya karena benda ini? Old Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pil hewan dari binatang semut es. Ia hidup di bawah es yang dalam sepanjang tahun dan memakan udara dingin. Sulit untuk dilihat dan ditangkap. Aku tidak tahu mengapa, bagaimana mungkin ada es ini. Dalam kabut ini, di mana pil hewan binatang semut itu? Wagu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelas, binatang semut es ini dibunuh oleh orang-orang, dan pil binatang itu dikeluarkan, lalu diatur. Seharusnya untuk mencegah orang memasuki istana, kan? Kata Chen Ping datar. Pil binatang semut es ini sangat berharga. Aku tidak menyangka akan ada pil binatang semut yang sudah jadi di sini. Sungguh luar biasa, kata Gao Qiji bersemangat. Begitu suara Gao Qiji jatuh, dia melihat bahwa Lao Kong dan Zuo Qing telah melompat dan berjalan menuju awan kabut. Melihat ini, biksu lain juga menembaki kabut. Ada pil binatang bernilai tinggi di kabut. Tentu saja mereka tidak bisa melepaskannya, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukan harta karun di ujung utara, hanya untuk mendapatkan sumber daya dan harta karun. Gao Qiji juga bersemangat mengajak orang mencari pil binatang di kabut, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Gao Qiji memandang Chen Ping dengan bingung, bertanya-tanya mengapa Chen Ping masih menghentikannya. Sekarang banyak orang mulai gemetar karena kabut. Setelah Chen Ping menghentikan Gao Qiji, dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa ada dua orang yang tidak bergerak dari awal hingga akhir, seolah-olah mereka tidak tertarik dengan pil binatang itu. Bahkan ketika mereka baru saja bertemu istana, banyak orang berlari ke istana dengan penuh semangat, tetapi mereka berdua tidak bergerak. Dua rekan Daois, kenapa kamu tidak pergi mencari pil binatang di kabut? Chen Ping bertanya dengan senyum tipis. Kami berdua lemah, dan kami tidak bisa berurusan dengan binatang buas yang berubah menjadi kabut. Bahkan jika kami tahu ada pil binatang buas, kami tidak berani bergerak, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum masam. Tanda seru, iya, kekuatan kita terlalu rendah untuk berani pergi. Orang lain juga bergema. Chen Ping memandang mereka berdua dengan tenang, dan perasaan ilahi langsung menyelimuti mereka berdua. Anda tahu, sangat tabu bagi para biksu untuk menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki satu sama lain secara terang-terangan, dan mereka mungkin akan bertengkar. Lagi pula, tidak ada yang mau dimata-matai oleh seseorang dengan perasaan ilahi mereka tanpa alasan. Tapi kedua orang ini acuh tak acuh terhadap deteksi spiritual Chen Ping, seolah-olah mereka tidak tahu. Hanya saja ketika Chen Ping menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki keduanya, cambuk ajaib di cincin penyimpanan Chen Ping mulai bergerak terus-menerus. Alasan mengapa Chen Ping secara terang-terangan menyelidiki kedua orang ini adalah untuk memprovokasi mereka dan memukul mereka. Jika mereka menembaknya, dia bisa tahu dari aura mereka apakah mereka pembudidaya sihir atau bukan. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi, ketika mereka bertarung, mereka akan secara tidak sengaja mengungkapkan aura iblis. Kecuali kedua orang ini bukan pembudidaya iblis, tidak akan ada aura iblis. Tapi Chen Ping menggunakan indera ilahi untuk menyelidiki untuk waktu yang lama, dan keduanya tetap acuh tak acuh, tetapi Chen Ping tidak dapat memastikan bahwa kedua orang ini adalah pembudidaya setan. Pada saat ini, di lautan kesadaran Chen Ping, Zeyan berkata, Tuan Chen, keduanya adalah pembudidaya iblis. Ketika Chen Ping
Mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, "Bagaimana Anda tahu?" Chen Ping sendiri menggunakan indera ilahi untuk menyelidiki, mereka tidak dapat menemukannya. Sekarang Zeyan hanyalah parasit sisa jiwa di lautan kesadarannya sendiri. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa pihak lain adalah pembudidaya iblis? Ketika Anda menyelidiki mereka berdua dengan indera spiritual Anda, saya merasakan bahwa mereka adalah murid dari garis keturunan Flame Demon. Rasakan juga, Zeyan mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mengerti bahwa dua orang di depannya adalah murid dari ras iblis dari garis keturunan iblis api. Saat ini, Chen Ping teringat adegan di mana dia menggunakan api untuk menyelamatkan Gao Qiji dan Lao Sun. Maka kedua orang ini pasti juga melihatnya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengenal Mozu Zihuo. Chen Ping menatap mereka berdua dari dekat untuk beberapa saat, lalu berbalik dan pergi tanpa memperlihatkan mereka. Chen Ping ingin melihat niat apa yang dimiliki para pembudidaya iblis ini di belakang mereka secara diam-diam. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, seseorang mengambil pil hewan dari kabut dan bersorak keras. Dia membuat gigi Gao Qiji gatal karena iri, tetapi Chen Ping menghentikannya dan tidak membiarkannya bergerak. Lagi pula, Chen Ping menyelamatkan nyawanya, jadi Gao Qiji tidak bisa mengabaikan kata-kata Chen Ping.